سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali semua aktivitas yang kita lakukan dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat sama-sama datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Saidul Khatir. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang nasihat hasil dari perenungan kehidupan yang beliau lakukan, ya, baik perenungan terhadap diri beliau sendiri ataupun perenungan terhadap lingkungan sekitar yang beliau amati. Dituangkan dalam buku, nah, kita baca sama-sama. Mudah-mudahan ada pelajaran ibrah, ya, yang bisa kita ambil. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan. Peringatan itu akan memberi manfaat. Fadzakir innama anta mudzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sehingga sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, artinya orang yang beriman mudah membuka diri, mudah membuka hati, mudah menerima nasihat, mudah menerima peringatan, ya. Sehingga sama-sama kita bisa memperbaiki diri sebagai salah satu dari syarat supaya kita tidak merugi. Kata Allah, semua orang merugi. Kalau tidak mau rugi, ada 3 syaratnya. Apa itu? Tidak hafal? Nah, masih mikir. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya kan? Ya, jadi semua orang dalam kerugian. Semua. Al-insan. Kata al di sini lil istighraq. Al mencakup semua manusia. Tidak kecil, tidak besar, tidak hitam, tidak putih, ya. Tidak Arab, tidak non Arab, semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Nah, syaratnya beriman. Wa amilus shalihat, beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi. Saling memberi nasihat, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran, ya. Jadi majelis-majelis seperti ini, tempat-tempat pengajian, halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah zikir, itu bagian dari cara kita supaya tidak rugi. Karena banyak orang yang merasa benar sebenarnya salah karena tidak pernah dapat nasihat, tidak pernah diingatkan, ya. Kita pernah menyebutkan al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang yang beriman itu cermin bagi saudaranya yang beriman yang lain. Antum tidak akan mengetahui kesalahan antum kalau tidak bercermin. Maka kalau ada orang nggak tahu diri, berkaca, berkaca kamu itu, ya kan? Ya, supaya tahu, oh ternyata jelek kita kan.
Ya, selama ini ngerasa ganteng. Pas bercermin ternyata. Oke, kita lanjutkan sampai halaman berapa? 145. Judul baru. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 145, tema bagaimana bentuk dan kualitas amal kita. Ketahuilah bahwa syariat agama kita kokoh akarnya, terjaga kaidah-kaidahnya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Betapa yang memperasa syariat agama kita datang dari mereka yang melanggar syariat itu sendiri dan mereka yang sempit memesannya. Hal itu pernah terjadi pada kaum Nasrani tatkala Nabi Isa bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Mereka merenungkan kejadian yang ada di luar batas kemampuan manusia, sehingga menyimpulkan bahwa peristiwa itu sebagai perbuatan Tuhan dan akhirnya menganggap Isa memiliki sifat-sifat ketuhanan. Andai kata mereka merenung lebih dalam tentang Isa, pastilah mereka tahu bahwa dia memiliki kekurangan dan kebutuhan hidup, lazimnya manusia biasa. Hal itu semestinya sudah sangat cukup untuk menunjukkan bahwa Isa tidaklah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Saat itulah manusia akan tahu dan terbuka matanya bahwa apa yang terjadi lewat kedua tangan Isa bukanlah hasil pekerjaannya. Pasti ada zat yang maha sempurna yang melakukannya. Oke. Ini kita bertetangga ya. Mudah-mudahan tidak nyinggung. Agama kita ini di antara karakteristiknya, di antara sifat utamanya, dia kokoh. Wa mathalu kalimatin daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kula hinin biizni rabbiha. Agama ini oleh Allah diibaratkan seperti pohon, akarnya kokoh, kuat, maka dia tidak mudah tercerabut. Bisa dikatakan satu-satunya agama di dunia ini yang susah dihilangkan itu ya agama Islam. Maksudnya susah dicerabut. Negara-negara barat itu yang dikatakan mayoritas mereka beragama Nasrani, itu menurut penelitian salah seorang ilmuwan Mesir namanya Syekh Muhammad Imaro, dia mengatakan agama terbesar di Eropa bukan Nasrani, tapi apa? Anda tahu agama terbesar di Eropa apa? Agama terbesar kalau dianggap agama adalah ateis. Agama tidak beragama. Kalau dianggap agama sebenarnya, maksudnya agama dalam artian agama yang kita pahami, yang terbesar adalah Islam. Ya. Karena yang merasa dia sebenarnya, yang dianggaplah sebagai Nasrani itu sebenarnya ateis. Mereka lebih memilih tidak beragama. Gitu ya. Jadi agama terbesar sebenarnya di Eropa itu agama Islam. Ya. Keduanya baru yang lainnya. Nah, katanya Nasrani yang terbesar. Sebenarnya mereka bukan Nasrani, tetapi mereka dianggap Nasrani, tapi hakikatnya mereka ateis. Mereka lebih senang dikatakan tidak beragama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam ini susah digoyahkan. Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan misi misionaris terbesar di dunia. Luar biasa upayanya. Dulu Pak Muhammad Nasir ya, itu punya satu catatan tentang bagaimana ya kristenisasi istilahnya. Itu dilakukan di Indonesia, terutama di bagian-bagian terpencil atau bagian-bagian timur. Dananya miliaran dolar. Ya.
Kita artinya dai mereka itu support dannya luar biasa. Tetapi ya tidak bisa mencerabut ya akar agama. Ratusan tahun kita dijajah. Apa ininya? Semboyannya penjajah Belanda itu apa? 3G itu. Nah, apa Pak Indra? Coba. Ini ngetes ini sekolah apa enggak ini? Ijazahnya bener enggak? Wah, nanti dicek gitu. Antum nanti apa daftar ini nanti dicek gitu. Gold ya. Pertama emas, glory. Yang ketiga gospel, agama. Salah satu misi mereka kan ya tadi menyebarkan agama mereka. Tapi negara-negara yang dijajah ada sebagian yang berhasil. Seperti Filipina. Filipina itu dulu juga dia mayoritas Muslim, suku Moro. Tetapi ya kemudian sebagian mereka beralih. Tapi hampir ya sebagian besar negara-negara Muslim yang dijajah tidak menggoyahkan agama mereka. Memang mereka diambil kekayaannya, ditindas, dirampas, ini dan sebagainya. Tetapi keimanan tidak goyah. Beda Pak dengan Islam. Islam itu kalau diberikan kemenangan masuk ke suatu kawasan, nggak dipaksa, orang itu semua masuk Islam. Atau mayoritas paling nggak masuk Islam. Lihat aja, di mana ada kekuatan Islam yang masuk ke suatu kawasan, tidak lama dia akan masuk Islam. Ya, kalau tidak seluruhnya, sebagian besar. Ya kan seperti itu. Tapi agama-agama lain yang masuk ke kawasan-kawasan yang sudah Muslim susah untuk dicerabut. Ya, ada 1-2 yang berhasil, tapi kebanyakan tidak. Ketika sahabat-sahabat Nabi SAW melakukan futuhat, ya, pembebasan negara-negara kawasan itu, mereka nggak ada yang maksa sampai harus ngusir, ya kan? Kita dulu diusir dari Andalusia, benar-benar diusir, dibantai. Pilihannya 2, kalian masuk ke agama Ferdinand dan Elizabeth itu, atau kalian harus keluar, kalau enggak dibantai, ya kan? Itu pilihannya. Tapi ketika agama Islam masuk ke suatu kawasan, enggak ada, dibiarin, mau tetap beragama lain silahkan, mau masuk Islam monggo. Dan justru dengan seperti itu kebanyakan mereka masuk Islam. Ketika Amr bin As masuk ke Mesir agamanya Kristen Koptik ketika itu. Ya, penguasanya namanya Muqawqis. Tidak ada nyuruh mereka masuk Islam. Tapi mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Islam masuk ke kawasan Syam, ke kawasan Irak, termasuk ke Indonesia malah tidak melalui kekuatan militer. Ya. Artinya kalau Amr bin As memang dia menaklukkan dengan pasukan, ya, masuk, tapi tidak ada paksaan terhadap agama lain, orang lain untuk ngikut agama. Tidak ada. Ya, dibiarkan. Kita di Indonesia lebih istimewa lagi. Yang masuk pedagang-pedagang, ya kan? Tapi kemudian bisa mengubah menjadi negara Muslim terbesar sampai sekarang. Kemudian bahkan kadang-kadang ya di suatu perjalanan sejarah Islam ini, negara yang pernah menaklukkan Islam itu kemudian malah menjadi penyebar Islam. Bangsa Mongol. Antum kalau melihat Mongol, ya, bagaimana Genghis Khan, ya, meluluh lantakkan Baghdad, ya, kemudian anak-anak keturunannya meluluh lantakkan negara-negara Muslim, luar biasa, dibandai semua. Jadi Mongol itu sebelum masuk ke suatu kawasan itu orang udah gemetar. Ya, maka mereka membebaskan satu kawasan atau ketika masuk di satu kawasan udah banyakan tanpa peperangan. Karena orang sudah takut dengan kekuatan Mongol. Orang udah pasrah, udah daripada kita ngelawan kalah, udah diam aja, bantai. Termasuk ketika di Baghdad, ya kan?
Hampir 1 juta umat Islam dibantai. Luar biasa. Tetapi tidak berselang 2 generasi, itu Mongol kemudian menjadi kekuatan Islam. Dan bahkan salah satu di antara warisan kekuatan Islam Mongol adalah Taj Mahal yang ada di mana? Yang ada di India. Klan-klan yang khan-khan itu adalah klan Mongol itu, Pak. Syahrukh Khan, ya kan? Salman Khan, Indra Khan. Itu bos. Ya kan? Ya. Amir Khan. Itu klan-klan Mongol. Mongol Islam yang dulu mereka punya kontribusi besar menyebarkan Islam di benua India. Benua India bukan hanya India. India, Pakistan, Bangladesh, ya kan? Kemudian kawasan-kawasan itu berapa miliar orang itu di kawasan itu. Ya, daerah itu kan padat penduduk gitu ya. Ya, India aja udah berapa? 1 miliar lebih. Ya. Kemudian di India itu umat Islam 200-an juta. 200 juta tapi masih minoritas. Karena penduduknya masih minoritas. Di Qatar itu cuma 5 juta. India itu muslimnya luar biasa. Ilmu-ilmu hadisnya diakui dunia. Banyak ulama-ulama hadis yang lahir dan hidup di India sampai sekarang. Sanad keilmuan hadis itu sebagian ada di India. Jangan meremehkan India ya. Banyak guru-guru kita itu ngambil sanad keilmuan hadis dari India. Nah itu ya, artinya luar biasa agama ini. Kalah pun masih bisa mempengaruhi yang menang gitu. Jadi kan dalam posisi kalah umat Islam ketika itu ya. Mongol memang menguasai dunia. Tetapi ternyata 1-2 keturunan setelah itu masuk Islam kemudian justru menjadi dai-dai Islam, jadi penyebar Islam. Ya. Ketika kita kalah nggak bisa dikalahkan dalam tanda petik ya, nggak bisa dihilangkan. Ketika kita kalah kadang-kadang bahkan yang menang pun mengikuti yang ini. Maka kokoh Islam ini kuat. Maka kadang-kadang disebut fundamental. Itu fundamentalis. Sebenarnya fundamentalis itu bukan kalimat yang jelek ya. Cuman sekarang kan dikonotasikan sebagai istilah yang jelek ya. Fundamental itu artinya kan kokoh, Pak. Radikal itu ya radikal agak jelek sih karena radikal itu ya apa ya? Ya ingin mengubah sesuatu secara langsung ya. Tapi kalau fundamental itu memang baik ya kan. Kita dalam melakukan sesuatu harus ada fundamentalnya, harus ada patokan. Dalam bahasa Arab disebut usuli. Nah, tetapi kalimat atau istilah yang sebenarnya baik ini kemudian dikonotasikan jelek oleh orang-orang barat ya kan. Sehingga kalau orang itu orang ini fundamentalis, seakan-akan jelek. Ya kita beragama, kalau nggak ada fundamentalnya, kita nggak ada kokoh akarnya, terombang-ambing. Orang-orang Barat pengennya kayak gitu. Kita Islam, iya, tapi nggak usah lah pakai jilbab, ngapain? Kita Islam, iya, tapi ngapain pakai sholat-sholat? Ya? Nggak usah terlalu fundamentalis, kan gitu. Lah orang, ya, nggak sholat, nggak ngaji, yang penting Islam lah kan? Ya gitu. Ya pengennya gitu, ya. Islam diajak joget-joget, ya kan? Diajak mabuk-mabuk, diajak udah usah terlalu fundamental. Ya kan gitu. Jadi nggak punya arah gitu. Dia nggak punya kekuatan. Terjaga kaidahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah menjaga Al-Qur'an ini yang menjadi sumber agama Islam, maka otomatis ya, Islamnya juga terjaga. Cara Allah jaga Al-Qur'an ini memang luar biasa. Mulai dari ya proses turunnya, mulai dari proses penyampaiannya, mulai dari proses pembukuannya sampai kepada kita. Itu kalau orang benar-benar ilmiah tidak bisa meragukan orisinalitas Al-Quran. Al-Quran ditulis sejak Nabi dapat. Nabi Muhammad punya lebih dari 70 penulis wahyu.
Lebih dari 70 penulis wahyu. Sebagian agama lain, kitabnya ditulis 200 tahun setelah nabinya meninggal. Bangin. 200 tahun setelah nabinya meninggal. Itu berapa generasi? 5 generasi. Ya. Kita merdeka Indonesia ini baru 80 tahun. Tapi teks proklamasi ini belum ditulis. Baru nanti 200 tahun, baru ada orang yang mau menulis teks proklamasi. Ya potensi untuk diselewengkan atau salah ya besar, itu sudah. Orang ngomong dari satu jalur ke jalur kedua, itu sudah kemungkinan ada penambahan, kemudian ada pengurangan kalau tidak dikuatkan dengan data, dengan bukti. Quran memang ditransfer ya secara lisan, diajarkan dari guru ke murid secara lisan. Tetapi ada dokumen pendukungnya. Dokumen itu valid, ada. Ya, kan? Sejak Rasulullah SAW dapat langsung ditulis. Nah, kemudian dibukukan, ya, dikumpulkan dulu. Ya, dulu kan nggak seperti sekarang kita punya catatan atau kertas yang langsung jadi satu buku. Dulu susah. Orang Arab hidupnya sangat sederhana. Sebagian menulis di atas pelepah kurma, lempengan batu, di atas tulang-tulang. Ya kan? Kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Abu Bakar langsung kan setelah Nabi meninggal. Tidak lama, berapa bulan. Ya kan? Jadi enggak. Tadi ada yang agama yang 200 tahun. Kitab sucinya baru ditulis setelah Nabinya meninggal. Sementara kita anggaplah seumpamanya ya. Padahal Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi. Anggaplah dia baru ditulis di zaman Abu Bakar. Jedahnya cuma beberapa bulan setelah Nabi meninggal. Jadi masih fresh kan. Ingatan-ingatan kita. Dan masih banyak murid-murid Nabi. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi. Ya. Itu kalau kita katakan baru ditulis di zaman Abu Bakar. Itu orang yang meragukan pun. Ya nggak ada alasan. Tetapi ya, hakikatnya sudah ditulis di zaman Nabi. Ya. Dan Nabi ketika sampai ayat suruh. Fulan. Suruh. Ada Ali tulis. Ada Umar tulis. Ya. Taruh ayat ini setelah ayat ini, sebelum ayat ini. Ya. Taruh ayat ini ya di ujung bagian dari surat ini. Taruh ayat ini di ujung lain dari ayat ini. Seperti itu sampai seperti yang ada kita sekarang. Dia terjaga. Kaidah-kaidahnya terjaga karena sumbernya terjaga. Ya, karena kitab sucinya terjaga. Sampai sekarang, apalagi orang mau memalsukan Al-Quran, tidak mungkin bisa. Ada jutaan penghafal Quran. Jutaan. Ya. Tidak ada agama, bahkan tidak ada kitab, nggak harus kitab suci. Apalagi kitab suci. Nggak ada kitab suci di dunia ini yang dihafal oleh umatnya sebanyak Al-Quran. Nah, kitab lain pun nggak ada selain kitab suci. Dengan jumlah 600 berapa? 6.236 ayat. Ya. Segitu dia. Agama yang lain mana ada? Nggak ada. Ya. Jangankan masyarakat awam. Tokoh-tokoh agamanya pun tidak hafal. Agama lain ya, agama apapun. Kita jangankan ulamanya. Yang masyarakat anak-anak kecil aja hafal. Ya. Anak bayi, bukan bayi lah kalau lebih. Anak kecil yang untuk baca ini Ibu Budi aja belum bisa. Udah hafal Quran. Untuk baca bahasa Indonesia aja belum bisa. Tapi Quran sudah ada di kepala. Bayangin. Ini cara Allah menjaga kitab ini. Sangat mudah untuk dihafal. Ngapal Quran dengan ngapal hadis. Jauh lebih susah ngapal hadis. Jauh lebih susah. Susah ngapal hadis. Walaupun sama-sama itulah hurufnya. Huruf alif ba ta itu kan. Hadis itu kan hurufnya juga alif ba ta. Harakatnya juga sama a i u. Ya. Tapi kenapa susah ngapal hadis dengan ngapal Quran? Tak tahu. Kita ngerasa memang lebih mudah ngapal Quran. Padahal dua-duanya mohon maaf ya.
Dua-duanya keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dengan Quran sama, sampai kepada sahabat itu pertama keluarnya dari lisan Nabi. Tapi ketika yang keluar itu Quran, gampang dia dihafal. Yang keluar itu hadis agak susah, ya kan? Ya, ini jadi terjaga kaidahnya. Ya. Kita punya patokan. Tidak bisa Islam itu kemudian ya seenaknya. Ada patokan, ada kaidah. Ada perkara-perkara yang memang bisa disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan keadaan. Dalam bahasa fikih ada ats-tsawabit wal mutaghayyirat. Ada perkara-perkara yang baku, paten, sudah, jangan diutak-atik. Salat dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ya itulah. Ya, subuh 2 rakaat. Antum mau semangatnya, enggak usah nambah-nambah. Ya, semangat Pak, subuh kita 4 rakaat, ya kan? Nanti Isya itu kan udah ngantuk-ngantuk, kita 2 aja. Ya kan? Ditukar, ya. Nggak bisa, sudah kayak gitu. Ya, tawabit namanya. Ya, haji dari dulu ya ke Tanah Suci, ke Mekah. Jangan bikin haji sendiri di Indonesia, ya kan? Udah penuh antrian puluhan tahun, ya kan? Tinggal bikin. Apa susahnya bikin Ka'bah kayak gitu aja kan? Ya gitu. Pengen lebih bagus juga bisa. Gitu. Ya, enggak bisa, sudah. Ya. Tapi ada mutaghayyirat. Ada perkara-perkara yang bisa kita ubah. Mau sholat pakai baju, pakai kaos, ya kan? Pakai kemeja, pakai kaos, pakai jubah, ya kan? Mau jubah batik, mau jubah apa ya silahkan, ya kan? Mau pakai sarung, jangan nggak pakai sarung, ya kan? Pakai sarung atau pakai celana. Kalau nggak pakai sarung, pakai sarung, pakai celana, pakai training, ya, terserah, ya kan begitu. Nah, di zaman Nabi, wah harus kita pakai jubah ini, sunnah Nabi, dah. Ya. Nabi pakai jubah, ya karena di zaman dulu, ya itulah yang dipakai oleh masyarakatnya, ya kan? Itu yang dipakai masyarakatnya. Jubah bukan bagian dari sunnah, ya kan? Nabi berpakaian seperti itulah masyarakatnya seperti itu, ya kan? Ya Nabi kalau pakai kuda, ya itulah transportasi yang bisa dijangkau. Kan tidak mungkin Nabi pakai mobil. Kalau ada hadis Nabi pakai mobil, hadis palsu. Hadisnya nggak ada. Nah, kita bisa pakai mobil, pakai motor ke masjid. Ya. Masjid ada karpetnya, ada mic-nya, sekarang ada AC, ada dan sebagainya. Ini mutaghayyirat. Seiring dengan berjalannya zaman, ya, jangan disamakan. Oh, masjid di zaman Nabi itu nggak ada karpet-karpetnya, kan? Ya. Atau masjid di zaman Nabi, ya malah nggak ada atapnya. Rasulullah di malam Lailatul Qadar, beliau sujud di atas tanah berair. Ya kan? Karena memang Lailatul Qadar itu kan salah satu tandanya kata Nabi rintik-rintik hujan, ya kan? Sehingga ketika beliau sujud itu beliau sujud di atas tanah berair, ya kan, karena hujan. Nah, kita ya nggak usah ngikut yang seperti itu. Kalau masjid bisa senyaman mungkin kita buat senyaman mungkin. Itu mutaghayyirat. Dan banyak yang bisa kita ubah. Jadi nggak kaku juga. Jangan juga kita beragama ya kaku, nggak ada yang bisa diubah, ya kan? Banyak yang bisa diubah dalam tanda petik ya dari agama ini yang masuk bagian dari mutaghayyirat. Tapi jangan semua diubah, ya kan? Ya ada yang harus kita jaga karena kalau nggak ada yang dijaga maka dia nggak jadi agama. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, agama ini dia tidak kurang dan tidak berlebihan. Namanya apa? Tidak kurang, tidak berlebihan namanya. Apa? Jangan malu Pak Indra. Proporsional, Pak. Itulah yang disebut dengan agama fitrah. Sesuai dengan porsi kita sebagai manusia. Allah menciptakan kita ini ada fitrahnya. Fitrah itu naluri bawaan. Ya. Jadi kita ini ada softwarenya. Software bawaan manusia ya. Software bawaan itu ya sudah. Dia harus disesuaikan dengan itu.
Ya antum punya program, punya HP, ya software bawaannya itu. Ya, maka program harus disesuaikan dengan mau download aplikasi ini, aplikasi itu, ya dia disesuaikan. Kalau enggak support, ya dia enggak akan bisa masuk, atau dia bisa merusak HP-nya, merusak hardware-nya kita ini. Ya, udah ini disesuaikan kapasitasnya sekian, ya kan? Antum ngisi lebih dari itu udah bisa masuk. Harus ada yang di-delete, ya kan? Ini belum di-update nih, apa namanya? Atau softwarenya udah lama, ya kan? Program-program baru tidak bisa masuk. Makanya kadang-kadang ya, ini cocok untuk versi A, ya kan? Ini cocok untuk versi B. Saya melihat agama itu seperti itu. Maksudnya begini. Jadi di zaman dulu agama-agama sebelum kita tuh dia seperti software. Ada masa kadaluarsanya. Nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu agamanya kan dia temporal. Ajarannya ya nabinya habis selesai. Ngikut nabi selanjutnya. Agama habis ngikut nabi selanjutnya. Nabi Musa selesai. Orang-orang pengikut Nabi Musa ikut Nabi Isa. Ya kan? Ya, ketika Nabi Isa mengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini dibuat softwarenya ini udah nggak bisa diubah lagi, gitu ya. Nggak bisa diubah lagi. Maka kalau seumpamanya itu ya, pengikut Nabi sebelumnya memaksakan untuk ngikut sekarang nggak cocok, maka ajarannya sudah nggak cocok. Bukan salah nabinya, bukan salah ajaran yang dibawa. Ajaran itu Allah bikin sesuai dengan zamannya. Zaman Nabi Musa contohnya, salatnya 50 kali semuanya ya. Sesuai dengan cerita peristiwa Isra Mi'raj itu. Ketika Nabi Isa ya, memberikan saran kepada Nabi Muhammad, mintalah keringanan, umatku aja keberatan apalagi umatmu. Di zaman dulu mungkin orang disuruh ibadah 50 kali sehari gampang. Pekerjaan gak seperti sekarang, ya kan? Coba antum sekarang 50 kali sholat dalam sehari semalam. Kapan kerjanya? Baru duduk depan komputer, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baru duduk di meja, sholat. Ya. Orang dulu kan tidak begitu. Mungkin kebanyakan dulu orang ya sederhana saja hidupnya kan. Berkebun, menggembala, kapan mau sholat, kapan mau tidur. Ya waktu kita yang ngatur sendiri. Kapan saja bisa sholat, bisa kan? Kapan ini? Kehidupan sederhana. Sehingga ketika kewajiban itu banyak, cocok. Di zaman sekarang, syariat itu kalau semuanya diterapkan, ya berantakan. Kan gitu ya? Jadi berantakan. Allah ngasih ini. Softwarenya itu sudah nggak berlaku. Sudah kadaluarsa. Kalau dipaksakan untuk hidup di zaman sekarang, ya banyak yang tidak suka. Antum zaman sekarang masih pakai HP Samsung ganjel pintu itu. Antum nggak bisa. Mungkin antum nggak tahu ada informasi kajian di Masjid Agung Kubatima, nggak ada informasi, ya kan? Nggak bisa ikutin. Kenapa? Nggak tahu informasi. Lagi mana masih pakai HP? Kita semua sekarang sudah Android, ya, WA. Wajib-wajib yang sepuh-sepuh sudah ini kan, HP sudah canggih-canggih semua kan. Nggak tahu informasi. Kalau masih aku mau pakai yang lama-lama, masih tetap ya, melestarikan kan. Nah, akhirnya apa? Susah hidup kita. Ya. Mau keluar kota nyari ojek pangkalan, lah enggak ada ojek pangkalan. Dulu aku 80-an ke sini ada ojek pangkalan kan. Sekarang nyari enggak ada ojek pangkalan. Pak, harus pakai HP ini, Pak. Bisa nyari langsung aplikasi, Bapak. Udah tahu harganya. Oh, tentu. Nah, kan? Tidak cocok. Nah, agama-agama sebelum Nabi Muhammad dipaksakan untuk hidup di zaman sekarang, berantakan. Ya nggak sesuai. Karena memang softwarenya diatur oleh Allah untuk zaman itu. Ketika ada Nabi yang baru, sudah ada software baru. Diupdate versinya sesuai dengan zamannya. Diupdate lagi versinya sesuai dengan zamannya. Untuk zaman Nabi Muhammad ini sudah diatur compatible ya sampai akhir zaman.
Gitu ya. Dari atur sampai karena nggak ada nabi lagi. Jadi softwarenya itu sudah bisa untuk mengantisipasi sampai hari kiamat. Kok bisa seperti itu? Allah yang ngatur. Allah sudah tahu hari kiamat itu nanti kayak mana. Dari sejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Itu jungkir baliknya dunia ini kayak apa Allah sudah tahu. Dibuatlah software agama ini yang memang cocok lah ya. Maka kita sudah 1400 tahun yang lalu Islam seperti segar. Gak ketinggalan zaman. Masih bisa. Bahkan tadi agama-agama yang lain, ketika berhadapan dengan modernitas, kehidupan yang semakin modern ini, dengan perkembangan teknologi, kemajuan ini, berantakan. Tapi Islam semakin dia berkembang dunia ini, semakin maju teknologi, semakin diminati. Kajian orang-orang barat itu seperti ini. Kalau dunia semakin modern, orang semakin cerdas dalam artian. Dia akan meninggalkan agama. Karena agama dianggap primitif, pemikiran orang-orang kuno. Nah, kan? Sehingga kalau orang itu modern, dia enggak. Tapi Islam enggak. Kalau yang kita justru mohon maaf, Islam itu semakin berkembang di perkotaan, betul enggak? Orang semakin dia berpikir, semakin dia maju, semakin dia hidup di kota, semakin berkembang keislaman. Kajian-kajian kayak gini, Pak. Di kampung ada enggak? Hampir susah ditemukan. Justru di kota-kota besar, justru tumbuh. Jadi Islam sesuai dengan modernitas. Agama-agama lain berhadapan dengan kemodernan, tumbang nih. Islam justru udah semakin modern orang, semakin cerdas, semakin tinggi ya intelektualitasnya, justru semakin menemukan Islam itu cocok dengan dia. Nah, kan? Ya, itu buktinya kita rasakan semuanya. Ya, keislaman fenomena-fenomena beragama tumbuh subur di kampus-kampus ya, di kota-kota besar, di lingkungan-lingkungan orang-orang intelektual ya, di perumahan-perumahan elit gitu, kajian-kajian malah berjamur, Pak. Ya, justru di kampung-kampung malah malah jarang kita temukan di desa-desa. Oke, mungkin itu ya untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sedikit-sedikit ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.